Assalamualaikum sahabat Frame, kisah setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang pernikahan hancur gara-gara masa lalu istri. Tapi suaminya lakukan hal tak terduga. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Nadia duduk di kursi favoritnya, dekat jendela, menghadap ke arah taman kecil yang biasanya jadi latar foto-foto Raka. Kafe itu punya banyak cerita bagi mereka. Tempat pertama kali bertemu, tempat merayakan ulang tahun, bahkan tempat Raka melamar secara spontan meski tanpa cincin. Tapi sore itu, kursi di sebelahnya kosong. Lagi. Sudah 3 minggu berturut-turut Raka batal datang. Alasannya selalu sama. Maaf, banyak kerjaan. Nadia mencoba mengerti. Ia tahu pekerjaan Raka sebagai fotografer freelance tidak pernah pasti. Tapi hatinya mulai curiga. Bukan karena Raka sibuk, tapi karena ia merasa tak lagi jadi alasan pulang. Sambil menatap latte yang mulai dingin, Nadia membuka galeri ponselnya. Semua folder bernama Raka. Ada foto-foto senyuman, video saat tertawa, rekaman suara saat Raka menyanyikan lagu kesukaan mereka. Semua masih ada. Tapi perasaan itu sudah tak sama. Tiba-tiba ponselnya bergetar. Notifikasi dari akun media sosial temannya muncul. Ia membuka tanpa banyak pikir. Sebuah foto. Lokasinya di Bandung. Ada seorang perempuan cantik, mengenakan dress putih. Di sampingnya berdiri Raka. Wajahnya agak canggung. Dan ada seorang anak kecil memeluk kaki perempuan itu. Anak laki-laki, kira-kira usia 5 tahun. Nadia terdiam. Tangan kirinya refleks gemetar. Ia coba meyakinkan diri. Mungkin itu hanya kerjaan. Mungkin mereka cuma klien. Tapi rasa sakit di dadanya menolak untuk percaya. Di luar jendela, hujan mulai turun. Nadia tak sadar. Air matanya juga ikut mengalir. Bukan karena kafe itu kosong. Tapi karena kursi di sebelahnya, yang dulu selalu terisi, kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Malam itu, Nadia menutup semua media sosialnya. Ia takut menemukan lebih banyak hal yang tak siap ia terima. Tapi pikirannya terus dipenuhi wajah perempuan dalam foto itu. Dan lebih dari itu, wajah anak kecil yang memeluk perempuan itu seperti tak asing. Seperti ada sesuatu yang dekat, tapi belum bisa dijelaskan. Pagi harinya, Nadia mencoba menelepon Raka. Tak diangkat. Ia kirim pesan, pendek saja. Kita harus bicara. Tak dibalas. Siang harinya, ia nekat datang ke tempat tinggal Raka. Sebuah kontrakan kecil di pinggir Jakarta. Tempat Raka tinggal sejak memutuskan hidup mandiri. Pintu digedor, tapi tak ada jawaban. Saat Nadia berbalik hendak pergi, seorang ibu tetangga memanggilnya dari rumah sebelah. Cari Mas Raka ya, Mbak Nadia? Udah seminggu nginep terus di Bandung. Kayaknya sama anaknya. Nadia membeku. Maksudnya anak siapa, Bu? Ibu itu tersenyum ramah. Loh, emang Mbak Nadia belum tahu? Itu yang anak kecil. Mirip banget sama Mas Raka. Saya kira itu anak Mbak Nadia sama Mas Raka. Nadia mengangguk pelan. Pura-pura paham. Tapi langkahnya lunglai saat menjauh. Di dalam mobil, ia menangis sejadi-jadinya. Kalimat, anaknya, berputar-putar di kepalanya. Selama ini, tak sekalipun Raka bicara soal punya anak. Bahkan soal mantan pacarnya saja. Raka selalu bilang sudah selesai, masa lalu. Nadia tahu, ada yang lebih besar sedang disembunyikan. Dan ia tidak akan tenang sebelum tahu kebenarannya. Satu nama muncul di pikirannya. Farah. Nama mantan pacar Raka semasa kuliah. Nama yang dulu selalu dihindari untuk dibahas. Nama yang kini perlahan kembali menghantui. 3 hari setelah kejadian itu, Nadia memberanikan diri untuk mencari Farah. Butuh waktu dan keberanian untuk membuka kembali luka yang bahkan belum sempat sembuh. Ia membuka akun media sosial lama milik Raka yang dulu sudah tak aktif.
berharap menemukan petunjuk. Dan benar saja, salah satu unggahan lawas memperlihatkan Raka dan Farah dalam sebuah acara kampus, dengan caption sederhana, "With the only one." Nadia mengikuti jejak itu. Ia menemukan akun pribadi Farah, yang ternyata aktif dan sering membagikan momen-momen kehidupan sehari-hari. Salah satunya, foto bersama anak kecil itu, dengan caption, "My light, my reason to wake up every morning." Bukan hanya wajah anak itu yang mirip Raka, tapi senyum Farah juga menyimpan kisah yang belum selesai. Nadia mengirim pesan langsung. Tidak dengan emosi, tapi dengan pertanyaan sederhana. "Hai, maaf, boleh bicara sebentar tentang Raka?" Tak sampai sejam, Farah membalas. "Kamu Nadia ya? Aku juga sudah lama ingin bicara. Kita ketemu." Pertemuan itu terjadi di sebuah taman, tempat terbuka yang cukup tenang. Farah datang membawa anak kecil itu. Ia memeluk anaknya erat. Nadia hanya bisa duduk diam, memandangi mereka. "Aku nggak pernah niat ganggu hubungan kalian, Nadia," kata Farah pelan. Tapi Raka belum pernah benar-benar selesai dengan masa lalunya. Termasuk aku. Dan anak ini. Nadia menatap mata Farah, berharap ada kebohongan. Tapi yang ia temukan justru luka yang serupa. "Kenapa kamu nggak bilang dari dulu?" tanya Nadia. "Karena Raka sendiri yang takut kehilangan kamu," jawab Farah. "Dia pikir kalau kamu tahu, kamu bakal pergi." Kepala Nadia terasa berat. Semua hal yang pernah ia yakini mulai runtuh satu persatu. Dan di saat itu juga, anak kecil itu menatap Nadia dan berkata dengan polos, "Kamu Tante Nadia ya?" Dunia seakan berhenti sejenak. Nadia tak tahu harus menjawab apa. Tapi ia tahu, ini bukan lagi soal dia dan Raka. Ini tentang kebenaran yang tak bisa terus disembunyikan. Sore menjelang malam saat Nadia kembali ke apartemennya. Ia duduk termenung di depan cermin. Masih belum percaya bahwa semua ini nyata. 3 tahun membangun hubungan. Ternyata tak cukup untuk Raka jujur dari awal. Bahkan tentang anak yang seharusnya menjadi bagian hidupnya sejak lama. Ponselnya berbunyi. Raka akhirnya menelepon. Nadia tak tahu harus senang atau justru marah. Ia angkat dengan suara pelan. "Ya? Nat, aku bisa ketemu kamu sekarang." Suara Raka terdengar lelah. Tanpa menjawab, Nadia langsung menutup telepon. Tapi hanya butuh 5 menit sampai suara bel apartemennya berbunyi. Raka berdiri di depan pintu. Wajahnya kusut, mata sembab. Ia tak berkata sepatah kata pun. Hanya berdiri menatap Nadia seperti seseorang yang kehabisan alasan. "Kamu bohong selama ini, Raka." Suara Nadia pecah di tengah tangis yang ia tahan sejak tadi. "Aku takut kehilangan kamu, Nadia. Aku pikir, aku bisa mulai dari awal sama kamu tanpa masa lalu." Jawab Raka lirih. "Kamu bukan cuma menyimpan masa lalu. Kamu menyembunyikan seorang anak. Itu bukan masa lalu. Itu tanggung jawab." Raka terdiam. Tangannya mengepal. Wajahnya menunduk dalam-dalam. "Aku masih sayang sama kamu," bisiknya. Nadia menggeleng pelan. "Cinta tanpa kejujuran cuma bikin luka, Rak." Dalam keheningan yang panjang itu, Raka mengeluarkan sepucuk surat dari jaketnya. "Ini surat dari Farah. Katanya, kamu harus tahu isi ini. Tentang semuanya. Bahkan yang aku nggak pernah tahu." Nadia mengambilnya dengan ragu. Tangannya bergetar saat membuka lipatan kertas yang sudah lusuh. Di dalamnya ada tulisan tangan Farah. Satu kalimat pembuka membuat jantung Nadia berdebar kencang. "Raka bukan ayah dari anakku. Tapi aku membiarkannya percaya demikian demi satu alasan." Mata Nadia membeku saat membaca baris pertama surat itu. Seolah udara di sekitarnya tiba-tiba berhenti mengalir. Ia duduk perlahan di sofa, sementara Raka berdiri tanpa suara di dekat pintu, menunggu penjelasan dari kata-kata yang belum ia ketahui. Surat itu ditulis dengan tangan Farah yang halus, namun terasa berat di tiap kalimatnya. "Raka, jika kamu membaca ini, mungkin waktunya aku jujur. Anak ini bukan darah dagingmu. Aku tahu aku salah telah membiarkanmu mempercayainya selama bertahun-tahun. Tapi kamu datang di saat aku sudah hancur,
Dan kamu mencintai anakku lebih dari siapapun, bahkan lebih dari ayah kandungnya sendiri. Nadia membalik halaman. Detak jantungnya makin cepat. Ada foto kecil diselipkan di sela surat. Seorang pria yang wajahnya tak dikenalnya, berdiri di samping Farah yang sedang hamil. Ayah dari anakku adalah seseorang yang meninggalkanku bahkan sebelum aku tahu aku hamil. Tapi kamu, Raka, kamu justru hadir dan mencintai kami tanpa syarat. Aku tak pernah punya keberanian untuk berkata jujur karena aku takut kehilangan satu-satunya sosok ayah yang benar-benar mencintai anakku. Nadia menatap wajah Raka. Lelaki itu masih terdiam. Ia tak tahu bahwa isi surat ini akan mengubah semuanya. Tangannya gemetar ketika Nadia menyerahkan surat itu ke arahnya. Baca sendiri, kata Nadia pelan. Beberapa menit. Tak ada suara. Raka membaca dalam diam, lalu duduk perlahan di lantai. Wajahnya tertunduk dalam. Air mata mengalir tanpa suara dari matanya. Selama ini, aku bukan ayahnya, bisiknya. Tapi aku tetap sayang sama anak itu, Nat. Nadia mendekat. Ia menyentuh tangan Raka. Ada luka, ada kebohongan, tapi juga ada kebenaran yang pahit. Kadang, kebenaran memang menyakitkan, ucap Nadia. Tapi lebih menyakitkan lagi kalau kita hidup di atas kebohongan. Dan di tengah keheningan itu, keduanya menyadari, cinta bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang menerima. Meski tak semua kenyataan bisa dimengerti. Beberapa minggu setelah surat itu terbuka, kehidupan Nadia dan Raka berubah drastis. Mereka tak lagi rutin bertemu. Tak ada lagi makan malam sederhana di sudut dapur, atau tawa kecil yang dulu mengisi pagi-pagi mereka. Yang tersisa hanya keheningan yang belum sembuh, dan luka yang masih basah. Namun sesuatu dalam diri Nadia tak bisa memungkiri, ia masih memikirkan Raka. Bukan karena masa lalu mereka, tapi karena cara Raka mencintai seorang anak yang bahkan bukan darahnya sendiri. Hari itu, Nadia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Assalamualaikum, ini Farah. Bolehkah kita bertemu? Pertemuan itu terjadi di sebuah taman kecil dekat rumah sakit tempat Farah rutin terapi pasca melahirkan. Farah terlihat jauh lebih tenang dibanding pertemuan mereka pertama kali. Tak ada rasa bersaing. Tak ada tangis. Hanya dua perempuan yang sama-sama pernah mencintai pria yang sama. Aku tahu kamu pasti benci aku, ucap Farah membuka percakapan. Aku benci caramu membohongi Raka. Tapi aku bisa lihat, kamu juga terluka. Farah mengangguk pelan. Lalu ia berkata dengan suara serak. Aku ingin pergi keluar kota. Mulai hidup baru bersama anakku. Tapi sebelum itu, aku ingin kamu tahu. Raka mencintai kamu bukan karena aku, tapi karena kamu sendiri. Nadia hanya diam. Kata-kata itu menancap, tapi terlalu dalam untuk segera dicerna. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Nadia menerima surat dari Raka. Tulisannya rapi, seolah ia menulis sambil menahan emosi yang nyaris meledak. Aku tak ingin memaksa kamu memaafkan aku. Tapi aku ingin kamu tahu, kalaupun tak lagi ada kita, aku akan selalu mendoakanmu, Nadia. Karena mencintaimu, membuat aku belajar jujur, bahkan pada luka yang paling menyakitkan sekalipun. Nadia memejamkan mata. Di antara semua luka, ada satu hal yang membuat ia bertahan, harapan. Dan harapan itu datang bukan dari Raka, bukan dari Farah, tapi dari Allah yang maha membolak-balikan hati. Seperti firman-Nya dalam surah Az-Zumar ayat 53. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dari kisah ini, Nadia belajar satu hal. Terkadang, cinta sejati bukan tentang bersama, tapi tentang melepaskan dengan ikhlas. Dan ikhlas adalah bentuk tertinggi dari cinta yang matang. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa kejujuran, penerimaan, dan keikhlasan adalah bagian dari perjalanan cinta yang sesungguhnya. Terkadang, cinta diuji bukan untuk menyakitkan, tapi untuk menguatkan hati kita agar lebih dekat kepada Sang Pencipta. Seperti firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat 11.
Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kisah ini adalah fiktif dan disusun menyerupai nyata untuk dijadikan pelajaran dan diambil hikmahnya. Semoga ada nilai yang bisa kita petik dari setiap konflik, setiap luka, dan setiap pengorbanan dalam cerita ini. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan cerita ini sampai selesai. Kalau kamu suka ceritanya, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang penuh hikmah dan emosi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.